adik-adik. Halo Halo. adik-adik. Halo, Bang. Gimana kabarnya? Gimana nih Baik, Bu. kabarnya di rumah? Nah, minggu kali ini cerita kita kembali mengundang adik sekolah minggu nih. Kan kemarin sempet tuh di-share kuesioner yang pertanyaan. Nah, ada hadiahnya kan di-share waktu pas di-share itu. Nah, 2 orang yang bukan paling menarik jawabannya adalah Elo dan Deren. Makanya hari ini kita bersama mereka berdua. Halo Elo, halo Deren. Halo, Kak. Halo, Kak. Iya. Iya. Nih hadiahnya tuh ini loh. Hadiahnya diundang Zoom. Udah itu aja hadiahnya. Kecewa ya? Enggak lah, enggak kecewa. Nggak, nanti ada hadiahnya kok. Terpisah ya. Dibeliin kapannya. Uangnya dari Bang Sel ya. Ya udah, sebelum kita masuk cerita, kita mau berdoa dulu kali ya, Bang ya. Oke. Oke, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu kepada kami sampai kepada saat ini. Kami bersyukur di tengah pandemi, di tengah mungkin kesesakan yang sedang dihadapi bangsa bahkan dunia, kami masih bisa sehat, kami masih bisa sama-sama berkumpul Tuhan di Zoom ini untuk membahas bagian dari firman-Mu, berdoa supaya sepanjang pembahasan firman, Tuhan yang benar-benar berbicara kepada setiap kami, untuk adik-adik juga yang di rumah, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa menyimpannya dalam hati kami, dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan yang mungkin kami perbuat, yang masih menyakiti hati-Mu, biarlah kami bisa Tuhan ubahkan menjadi lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Amos 5 ayat 14 sampai 17. Hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan, Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, "Wahai, wahai!" Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu. Firman Tuhan. Nah, paling kita ini dulu nih Bang, sebelum masuk cerita. Tadi tuh ada 4 pertanyaan. Ingat nggak sih pada jawab apa? Lupa. Soalnya jawaban saya kepanjangan, Kak. Kayaknya lupa. Itu Jawaban tuh Elo tuh salah satu yang menarik loh. menarik Bang Sam loh. Susah loh menarik Bang Sam, Elo. Prestasi tuh. Nah, coba bahas dari yang 2 soal pertama dulu deh. Yang Thomas mengambil uang bosnya. Cuman yang soal pertama, bosnya itu terkenal suka mencuri uang perusahaan. Sedangkan yang kedua, bosnya itu terkenal sangat baik. Thomas mengambil uang bosnya untuk membantu saudaranya yang kritis di rumah sakit. Ibaratnya kalau nggak dibantu, bisa aja saudaranya nggak dapat penanganan, terus bisa kenapa-napa. Mati. Nah, ya. Langsung aja ya Bang, ya bisa mati. Iya. Nah, kalau menurut kalian berdua singkatnya gimana sih? Bener apa enggak sih? Yang kalau misalnya Dari Elo dulu deh. Dari Elo dulu boleh. Jadi, Kak, menurut saya yang jawaban yang pertama, kan bosnya itu suka mencuri. Jadi, yang si ininya itu sebenarnya sih niatnya baik ya, Kak, untuk membantu anak-anaknya ini. Teman-temannya tuh yang katanya tadi apakah hampir mati kan? Iya, saudaranya hampir mati. Nah, terus saudaranya yang hampir, tapi cara dia itu salah, Kak, untuk membantu itunya dengan cara mencuri.
Tapi saat saya sih mendingan dia minjem duit bosnya aja Kak daripada harus mencuri. Ya nggak Kak? Iya, bisa. Oke. Oke. Kalau Darren gimana, Darren? Kalau menurut saya sih Bang, ya dia jujur aja gitu, butuh duit buat ngobatin atau ngebantu saudaranya. Habis itu juga bisa bilang ke bosnya supaya dia nggak ngambil uang-uang perusahaannya lagi. Ya gitu ya Bang. Jadi udah nasehatin habis itu minjem duit ya? Oke. Nah, pertanyaan kedua itu kan sebenarnya beda-beda dikit nih. Cuman pertanyaan pertama bosnya itu jahat. Kalau di pertanyaan kedua bosnya itu baik. Nah sebenarnya menurut Elo dan Darren, kita ini nggak sih kalau misalnya orang jahat, patut nggak sih kita berbuat jahat juga kepada dia? Atau kalau dia jahat kita boleh berbuat jahat, dia baik kita nggak boleh berbuat jahat. Seperti itu nggak sih? Enggak. Kenapa? Enggak Bang, enggak. Iya, kenapa? Kenapa ya? Kenapa? Ya karena kita diajarkan untuk berbuat baik, Bang. Kalau diajarinnya berbuat jahat, kita berbuat jahat. Ya, itu mah iblis Bang, itu iblis Bang yang ngomong Bang. Itu iblis yang ngomong Bang. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin iblis lah Kak. Kalau yang benar tuh Tuhan. Oke, lanjut dulu kali Bang. Jadi jawaban yang itu adalah kita berbuat baik karena kita diajarkan begitu. Oke. Kita tampung dulu jawabannya. Oke. Kunci jawabannya ada di Bang. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, ini adalah, mungkin lebih coba ini ya bacakan. Iya, mungkin ini lebih sering kita alami nih ya. Kan kita belum kerja kalau tadi si Thomas. Budi memilih telat sekolah 1 menit dibanding datang 1 jam lebih awal. Karena dia beralasan telatnya cuma sebentar dibanding nunggu 1 jam nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau itu benar apa salah? Itu salah kehidupan juga, kita kan? Banget kan. Tapi kalian gimana sih? Kalau di sekolah? Paling telat sejam Bang. Oh ya, tanggung ya. Telat 1 menit tanggung. Sekalian aja. Kalau aku mah Kak, jarang terlambat, selalu masuk tepat waktu. Berarti bukan jarang terlambat namanya. Nggak pernah terlambat maksudnya. Salah. Tapi tadi benar. Kalau nggak ke sekolah deh. Kalau misalnya coba bukan di sekolah, misalnya kamu janjian sama temen deh, atau janjian main futsal. Tuh Darren, janjian futsal kita latihan jam 12, datang jam berapa biasanya? Jam 12 lewat 59 detik, Bang. Nah, sebenarnya kalau kita nunggu 1 jam atau telat 1 menit, sebenarnya yang benar tuh yang mana sih? Nggak ada yang benar, Bang. Nggak ada yang benar? Jadi, iya. Mendingan tepat waktu gitu? Iya. Kalau ditanya mendingan mana? Nunggu 1 jam atau telat 1 menit? Nunggu 1 jam, Bang. Nunggu 1 jam. Karena? Ya, kita bisa ngapa-ngapain dulu di situ. Jadi kalau misalnya udah disuruh begini begitu, ya kita udah bisa ngakuin. Oke. Kalau menurut Elo? Kalau menurut aku sih 1 jam sama Bang kayak Darren Bang. 1 jam aja nunggu. Karena lumayan Bang bisa main HP sebentar. Okay. Kan biasanya kalau kita main HP kan pasti cepet. Jadinya 1 jam nggak berat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir Kak Fania. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ketika Jono sedang bermain dengan teman-temannya, mereka suka ngomong kasar untuk bercanda. Hal itu udah biasa dan tidak ada yang tersinggung atau marah. Itu benar apa salah sih? Biasanya kalau lagi main tuh main game semua kata-kata ini nggak tahu ya. Teman kakak sampai setua itu aja kalau main game udah semuanya keluar gitu kan. Tapi itu temen mereka yang mana? Lah di banyak lu aja kadang itu kali Bang. Kalau misalnya main game, kalau cewek itu lebih kepada gosip. Kalau cowok lebih kepada
ngomong kasar, cuman ya udah itu menurut mereka justru bikin akrab. Nah, di soal yang ini gimana tuh? Bener apa salah sih? Salah. Salah Kak, menurut saya Kak, salah. Coba, Elo, kenapa salah? Karena kita tuh kalau sudah diciptain Tuhan tuh dengan sempurna, dengan mulut, dengan ini. Jadi kita harus itu gunakan dengan baik-baik, Bang. Jadi kayak ngomong kasar tuh kan kayaknya kan kita pasti juga kebiasaan kita ngomong kasar itu pasti juga ke bawah nanti ke sekitar keluarga kita. Kadang-kadang kalau kita dimarahin, kadang-kadang keluar ngomong kasar yang biasa kita keluar dari pertemanan tersebut. Gitu, Bang. Oke. Kalau menurut Darren? Menurut Jangan saya sama, Bang, jangan sama ya. ya menurut saya tuh kalau ngomong kasar ke teman gitu nggak sopan juga Bang. Nggak sopan, walaupun temen yang nggak tersinggung, tetap nggak sopan. Nggak sopan. Okay. Itu emang. Singkat padat jelas ya. Oke. Kita akan jawab semuanya di akhir acara. Oleh Bang Sam. Oke Bang, ngapain sih kita nanya-nanya itu tadi Bang? Apa sih emang kita mau cerita apa nih minggu ini? Karena iya, lupa benar. Sebelum masuk ke cerita, ada pertanyaan terakhir Kak Fania. Oke, Coba. siap. Nih, pertanyaan yang simpel-simpel gampang. Pertanyaannya gini. Sekarang lebih gampang mana? Berbuat baik atau berbuat jahat? Oke. Coba kalau menurut Elo, gampangan berbuat baik atau berbuat jahat? Berbuat jahat, Bang. Berbuat jahat. Jujur, Bang. Jujur. Berbuat jahat itu paling gampang, Bang. Kenapa itu? Misalnya kayak gini, Bang. Coba kalau kita buat pertemanan. Pasti kalau ajak teman, kita ngajak gitu, ngobrol dulu. Pasti baru jadi teman. Kalau jadi musuhan kan gampang, Bang. Tinggal dijailin, udah selesai jadi musuh. Kayak gitu, Bang. Oke. Kalau menurut Darren? Lebih gampangan berbuat jahat, Bang. Karena di mana-mana kita bisa berbuat jahat. Berbuat baik juga bisa di mana-mana. Maksudnya kan nggak gimana kalau berbuat baik misalnya di jalan gitu Bang. Ada nenek-nenek nyebrang nih. Kan enggak 100% ada nenek-nenek nyebrang itu. Oh iya, ada nenek nyebrang. Gitu. Misalnya ada kita habis mana ya? Lagi jalan pokoknya lah, misalnya nemu apa gitu, nemu uang, nemu apa? Nemu barang, kita ngapain ya? Aduh. Ayo Darren. Kamu bisa. Mana ya? Tadi Bang, sabar Bang, lupa Bang. Jadi nemu barang di jalan, terus godaannya ngambil atau enggak gitu. Ya gimana ya? Kayak lebih tergoda untuk berbuat jahat Bang. Berarti. Karena ya jawabannya berarti godaannya lebih kenceng ya kalau berbuat jahat ya. Ya. Oke Kak Fania. Jadi dari tadi kita ngebahas ini kenapa tuh Kak Fania? Karena perikop kita di minggu ini itu diambil dari Amos 5 ayat 14 sampai 17. Nah, sedikit penjelasan. Jadi Nabi Amos ini diperintahkan Tuhan untuk memberitakan agar bangsa Israel bertobat. Nah, khususnya di perikop kita ini kan kalau kita baca tadi tuh ayat 14, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Di ayat 15, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Nah, makanya kita mau belajar nih, maksudnya yang baik itu yang seperti apa sih? Karena kan sekarang ini yang baik di dunia kita tuh abu-abu. Kadang itu baik sih menurut kita karena semua orang melakukannya, tapi itu belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di sini tuh Nabi Amos mengingatkan bangsa Israel yang waktu itu
meskipun hidupnya makmur, tapi mereka itu kompromi sama semua hal-hal yang sebenarnya jahat di mata Tuhan. Nah, nanti bisa juga dibaca di sebelumnya tuh Bang, ada pemerasan, terus mereka korupsi, terus mereka orang miskin dikesampingkan, malah dijahatin, kayak gitu. Itu sih awalnya. Silakan lanjutkan Bang. Iya, jadi adik-adik kalau kita baca, seperti tadi kata Kak Fani ya, bangsa Israel itu sedang dalam keadaan yang makmur. Jadi mereka memang sedang dalam pembuangan, tapi keadaan mereka itu sangat sangat sejahtera. Mau makan gampang, mau minum gampang, mau beli kuota internet gampang. Walaupun waktu itu belum ada internet, tapi ya ibaratnya gitu lah gitu. Mereka itu sangat sangat berkecukupan gitu. Mereka nggak perlu pikirin apa mengenai makan atau minum mereka. Tapi yang jadi masalah adalah saat seperti itu, saat dimana mereka penuh berkat, mereka malah melakukan kejahatannya, dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Dosa itu sangat dibenci oleh Tuhan. Maka Tuhan mengutus Nabi Amos untuk memperingati bangsa Israel supaya mereka bertobat, supaya mereka berbuat baik. Dan kenapa harus berbuat baik? Karena melalui perbuatan baiklah mereka akan hidup. Nah, tadi menarik itu yang tadi Darren katakan. Pas Darren bilang bahwa kita diajarkan untuk berbuat baik. Oke, gitu. Kamu berbuat baik, kamu diajarkan berbuat baik. Tapi pertanyaan abang kayak gini, Darren. Kalau misalnya kamu nggak pernah diajarin berbuat baik, kayak gimana? Apakah kamu jadi nggak berbuat baik, Darren? Gimana ya Bang ya? Kita bisa buat pilihan Bang. Mau berbuat baik atau Bisa berbuat buat jahat. Nah, dan kalau misalnya nih, abang nanya lagi nih, kamu misalnya berbuat jahat nih, misalnya kamu berbohong atau mencuri atau ngelawan orang tua, ada perasaan nggak enak gak di hati kamu? Ada Bang. Ada. Kenapa sih? Kenapa bisa ada perasaan itu? Kamu tahu nggak kenapa? Ya mungkin menyesal gitu Bang. Iya, menyesal. Tapi kenapa bisa ada rasa menyesal? Karena manusia itu diciptakan sebenarnya untuk perbuatan baik. Makanya di ayat yang tadi kita baca, kita lihat bahwa dengan berbuat baiklah kita akan hidup. Manusia itu diciptakan untuk berbuat baik. Nggak ada manusia yang diciptakan untuk berbuat jahat. Makanya ketika kita melakukan kejahatan, kita tuh akan merasa nggak nyaman dengan diri kita. Maka dari itulah, Tuhan menyfirmankan kepada kita untuk berbuat baik. Pertama, karena kita memang sudah diciptakan Tuhan untuk perbuatan baik. Yang kedua adalah kita itu anak Tuhan. Anak Tuhan kan harus memancarkan kebaikan. Nah, seperti itu. Nah, lalu berikutnya nih, Kak Fania, kan tadi Darren dan Elo udah bilang nih bahwa berbuat jahat itu lebih gampang. Sebenarnya apa sih yang salah dengan keadaan sekarang? Jadi kalau misalnya sejujurnya, kalau misalnya kita perhatiin lingkungan kita kan kayak gimana ya, mungkin kita semua ngaku beragama, mungkin kita semua ngaku beribadah. Cuman semua orang kayak udah ngelakuin sesuka hatinya kan, kayak misalnya di sekolah. Masalah nyontek deh, biasanya nyontek itu nggak pernah tuh cuma 1-2 orang berjamaah biasanya kan. Kalau misalnya zaman kakak dulu ya, makanya begitu kita nggak nyontek, seberapa susahnya, ibaratnya kayak kok gue aneh sendiri ya, kayak gitu kan. Makanya sebenarnya di zaman sekarang ini, ya memang jauh lebih gampang berbuat jahat, karena memang semua orang melakukan hal itu, kayak gitu kan. Tapi ketika, kita kan udah tahu nih, kayak tadi Bang Sam udah bilang, kita memang diciptakan untuk perbuatan baik, dan terlebih lagi kita udah tahu juga kan, kalau Tuhan sayang sama kita, kalau Tuhan janji akan memampukan kita, kalau Tuhan itu maunya kita berbuat baik dan hidup benar, karena pada akhirnya nanti kita bisa menikmati janji-janji Tuhan. Intinya kenapa sih kita lebih gampang berbuat jahat ya, karena memang dunia zaman sekarang yang udah menjelang akhir zaman ini, ya itu udah dinubuatkan dari jauh-jauh hari, bahwa memang manusia akan menjadi jahat, akan tidak memiliki kasih, akan nggak peduli. Mungkin kita semua sama-sama masih ke gereja, masih ke sekolah minggu, masih ngakunya anak Tuhan, tapi hanya sedikit orang yang benar-benar punya hati emang mau melakukan kehendak Tuhan. Cuman kalau yang kakak nikmati selama ini,
kita tuh nggak pernah bisa, kita tuh masih di dunia gitu loh, kita masih hidup di tengah-tengah banyak pencobaan, di tengah-tengah banyak kesulitan. Jadi kita emang nggak bisa ngelakuin perbuatan baik dengan kekuatan kita sendiri. Satu-satunya cara, ya kita harus dekat sama Tuhan. Karena nanti pada akhirnya Tuhanlah yang akan memampukan kita, kayak gitu. Karena kan kalau misalnya ngambil contoh nih di Alkitab, sebenarnya kan juga orang Farisi itu bukan orang yang jahat ya. Mereka sering ngasih sedekah, mereka berdoa, mereka segala macam. Tapi satu hal yang kurang, mereka tidak membangun hubungan mereka dengan sumber kasihnya itu, dengan Tuhannya itu. Makanya pada akhirnya mereka ya jadi orang yang munafik. Ya munafik juga salah ya, meskipun kelihatan orang berbuat baik, tapi kan Tuhan melihat hati, kayak gitu. Jadi berbuat jahat udah pasti salah, tapi berbuat baik yang munafik yang hanya di depan orang pun salah. Jadi kita kan udah kelas besar nih, Elo udah masuk SMP, kelas Petrus udah ngerti lah kayak gitu, kelas Salomo juga kakak ngerti lah kan, makin masuk SMP apalagi ntar SMA akan makin banyak nih godaan-godaan, gimana ya ikut teman atau enggak ya. Nah itulah pentingnya kita bangun hubungan sama Tuhan. Makanya bukan berarti kakak sama Bang Samuel dan semua kakak guru lain cuman cuap-cuap doang, ayo adik-adik rajin berdoa, rajin baca Alkitab, karena itu yang akan menjadi kekuatan kita nantinya. Kayak gitu sih. Gitu, jadi Elo dan Darren. Kenapa, seperti yang dikatakan ya, kenapa berbuat jahat lebih mudah? Karena dunia kita seperti itu. Banyak orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan. Tapi Kak Fania dan Abang yakin untuk anak-anak sekolah minggu kita semua pasti punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, pasti ingin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Gitu, Darren dan Elo. Oke? Oke lah, Bang. Oke, Bang. Tapi walaupun berbuat baik itu susah, kita tetap dituntut untuk berbuat baik. Dan kita harus membantu sesama kita untuk berbuat baik. Caranya gimana? Dengan cara saling mengingatkan. Misalnya nih, pas lagi futsal, kan Darren pasti suka merhatiin kan? Kalau ada yang bohong, nanti akan dibilang, wah, katain Angkor Steti nggak boleh bohong. Nah, itu tuh salah satu cara kita mengingatkan teman kita. Kalau kita peduli sama teman kita akan mengingatkan hal yang baik. Jadi misalnya kita ngeliat teman kita nyontek, kita akan tegur, woi bro, jangan nyontek dong. Kalau nyontek, jangan sendirian. Enggak gitu tapi ya, negurnya. Atau mungkin gini Bang, kalau misalnya ada temannya yang nggak nyontek, ya kita ikut mendukung dia, kita jadi juga kita nggak nyontek, jangan kita di sisi yang nyontek gitu kan, mengingatkan dan mendukung sih, jadi kita sama-sama itu semakin baik. Dan saling mengingatkan teman-teman kita, itu juga akan membantu kita. Pertama kita menjalin hubungan dekat dulu dengan Tuhan, lalu kita mempengaruhi sesama kita. Begitu adik-adik. Iya, Bang. Nah, dari Darren dan Elo ada pertanyaan nggak? Tanya apa aja juga boleh kok. Nggak ada, Bang. Tanya apa aja juga boleh kok. Nggak ada, Bang. Aman-aman aja, Bang. Nanya vaksin COVID kapan gitu. Boleh. Iya, bisa dihitungin kok sama bangsa. Nah, coba tapi sebelum kita akhiri nih, kita flashback lagi ke pertanyaan tadi. Sebenarnya pertanyaan itu ngomongin apa sih? Pertanyaan 1 dan 2 itu nanti dibahasnya, itu panjang itu pembahasannya. Nah, tapi pertanyaan yang ketiga yang tadi mengenai menunggu, jawaban Darren dan Elo adalah nggak apa-apa kita nunggu 1 jam. 1 jam itu bisa kita lakukan untuk hal-hal lain. Jadi seperti itu kan jawabannya ya? Iya Bang, benar. Nah, tapi sebenarnya jawabannya benar tuh apa sih? Kenapa kita menunggu 1 jam? Itu menunjukkan bahwa kita orang yang tepat waktu. Itu untuk diri kita sendiri. Menunjukkan bahwa, oh kita tuh pribadi yang baik. Kita menunjukkan kebaikan kita dengan cara kita tepat waktu. Itu nggak ada hubungannya dengan 1 jam itu kita mau ngapain. Tapi kita menunjukkan bahwa, oh ini diri saya itu orangnya tepat waktu. Saya ngomong A, pasti saya tepati. Lalu untuk yang ngomong kasar, tadi tuh jawaban Darren dan Elo tuh bagus, karena kita diciptakan nih baik Bang sama Tuhan, masa kita melakukan hal yang tidak baik? Nah, jawaban kalian tuh udah, maksudnya jawaban kalian itu bagus untuk hal tersebut. Nah, ada lagi kafannya yang mau ditambahkan untuk adik-adik?
Udah sih Bang. Paling ini sih, nanti begitu udah bisa keluar rumah, udah selesai pandemi, harapannya sih adik-adik dan kakak-kakak abangnya juga bisa jadi benar-benar jadi pribadi yang lebih baik, yang membawa perubahan baik di lingkungannya. Jadi jangan udah mendekam di rumah nggak ada perubahan kita. Kayak gitu sih aplikasinya. Betul. Oke, kalau Bang. gitu kita mau tutup dalam doa. Berarti gantian ya? Ya. Oke. Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas perjumpaan kami untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Hari ini kami belajar Bapa bahwa Engkau ciptakan untuk perbuatan baik, dan kami adalah anak-anak-Mu sehingga kami harus memancarkan kebaikan. Pimpin kami Bapa untuk dapat lebih sering berbuat baik, bahkan dapat selalu berbuat baik dan membenci kejahatan. Dan bukan hanya itu, kami dapat mempengaruhi sekitar kami untuk berbuat baik, sehingga kasih-Mu semakin nyata dalam lingkungan kami. Kami juga mau berdoa, Bapa, untuk negara kami dan dunia ini yang sedang dilanda oleh virus corona. Bapa yang tolong pulihkan, juga untuk tenaga medis yang berjuang, tolong Bapa berkati mereka, dan juga untuk korban-korban yang meninggal, tolong berkati keluarganya Bapa, agar dapat tabah menghadapi ini semua. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemerintahan kami, Bapa yang tolong beri mereka hikmat untuk memimpin negara ini. Terima kasih Bapa, kami mau minta ampun Bapa atas segala dosa yang kami lakukan, dan pimpin kami Bapa agar tidak melakukan dosa yang sama berulang-ulang. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Makasih ya Darren, Elo. Makasih Darren, Elo. Selamat hari terus Minggu ya. Selamat hari Walaupun, Ya. walaupun belum hari Minggu. Oke deh. Oke, dadah. Oke. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.